Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki pekan kedua. Itu saya mohon maaf sebelumnya karena video pembelajaran untuk pekan kedua baru saya upload gitu, karena memang ada sedikit kesalahan teknis pada saya. Jadi saya mohon maaf ya jika sudah terlambat mengupload video pekan kedua ini. Oke, pekan kedua ini kita akan membahas terkait desain interaksi. Nah, sebenarnya ini materi pekan kedua dan pekan ketiga gitu ya. Nah, jadi ini beberapa topik yang akan kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga. Nah, yang pertama itu terkait pemahaman umum dari desain interaksi. Yang kedua, tujuan dan manfaat desain interaksi. Yang ketiga, karakteristik desain interaksi. Yang keempat, dimensi interaksi desain. Nah, ini untuk poin ke-1 sampai ke-4 ini akan masuk ke pertemuan kedua. Nah, untuk kelima dan pembahasan kelima sampai ke-7 ini akan masuk ke pertemuan ketiga. Nah, itu terkait prinsip-prinsip desain interaksi, tahapan desain interaksi. Jadi memang karena kita belajar proses gitu ya, pasti dalam suatu proses ada tahapan-tahapannya. Jadi ini nanti kita pelajarin juga tahapannya apa sih dalam membuat desain interaksi. Nah, yang terakhir ada isu yang mungkin memang bisa kita bahas bersama-sama terkait topik dari desain interaksi ini. Jadi nanti kalau misalkan di akhir ada yang perlu dibahas gitu ya, selain topik dari saya, ayo silahkan kita bahas bersama. Oke, untuk yang poin yang pertama ada pemahaman umum. Apa sih itu desain interaksi? Nah, kalau dari katanya ya, ada kata desain, ada kata interaksi. Kalau kata desain mungkin yang pertama terlintas di pikiran kita adalah ngegambar gitu ya, membuat ya istilahnya gambar lah dengan apapun, mau dengan tangan, mau dengan aplikasi gitu. Interaksi berarti hubungan gitu ya. Ini secara kata. Gitu. Nah, secara dari buku yang saya baca gitu ya, dari Rogers dan teman-temannya ini, apa sih desain interaksi itu? Jadi desain interaksi itu adalah suatu desain interaksi suatu produk gitu ya, untuk membantu gitu manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa juga dalam kehidupan pekerjaan gitu. Jadi memang yang dimaksud di produk di sini adalah tidak hanya sekedar apa ya, produk perangkat lunak gitu atau produk aplikasi lah ya, tidak gitu. Tapi kalau kita berbicara terkait desain interaksi, berarti kita belajar dari keseluruhan produk apapun gitu ya. Contohnya gitu, kalau kemarin yang kita bahas adalah di pertemuan 1 itu yang saya berikan contoh, itu ada gelas dan setir mobil gitu. Jadi tujuan dari pembuatan desain interaksi ini adalah untuk berkomunikasi atau berinteraksi gitu. Jadi bagaimana sih manusia atau kita pengguna bisa berinteraksi dengan gelas gitu. Bagaimana biar kita bisa berinteraksi dengan gelas? Tujuannya apa sih gelas ini gitu ya, agar kita bisa minum air ini dengan baik gitu. Tapi apakah hanya tujuan aja yang pengen didapatkan? Enggak gitu kan. Kita harus nyaman juga minumnya gitu. Makanya ada di desain gelas tuh ada gagangnya gitu. Jadi kalau kita minum air dingin gitu, kita bisa kuat megang gelasnya lama. Kalau airnya panas, kita bisa kuat juga gitu ya. Jadi nggak kaget, lepas, pecah gitu. Jadi segala produk apapun gitu. Jadi memang didesain untuk berinteraksi agar bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Jadi kalau kita ngomongin produk di sini sekali lagi saya jelaskan bahwa produk itu tidak hanya produk aplikasi, produk perangkat lunak gitu.
Karena desain interaksi ini adalah menyangkut semua aspek. Gitu. Jadi produk apapun, gitu ya. Nah, menurut Winograd, desain interaksi ini adalah desain gitu yang memberikan ruang kepada manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi, gitu ya. Sekali lagi saya bilang bahwa kita, tanpa kita sadari, di kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan apapun. Apapun yang kita pakai itu, apapun yang kita gunakan. Contohnya apa? Baju. Nah, kita berkomunikasi, kita berinteraksi, tapi kan caranya beda gitu. Caranya beda dengan kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama manusia. Gitu. Beda ya caranya. Nggak mungkin dong kita ngomong baju, gue mau pakai baju gitu kan. Coba sini gitu kan, nggak bisa, enggak. Tapi maksudnya di sini interaksi adalah gimana sih kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan produk-produk itu dengan baik gitu. Kayak kulkas, kita bisa menggunakan kulkas dengan baik, kita menggunakan membuka pintunya dengan baik, menutup dengan baik gitu ya, menggunakan rice cooker, memasak nasi dengan baik gitu. Interaksinya seperti apa agar mudah digunakan, agar kita nyaman, agar kita senang. Nah, itu kalau kita udah ngomongin desain interaksi, kita tidak hanya membicarakan terkait interface dari suatu produk gitu, tidak, tapi pengalaman kita sebagai user itu juga diperhitungkan. Itu ya. Nah, cakupan desain interaksi ini dari yang saya jelaskan tadi berarti bisa dipahami gitu ya. Oh, ternyata ketika kita mau mendesain interaksi suatu produk, kita itu tidak hanya belajar terkait ilmu desain gitu kan, gimana mendesain produk gitu ya, tata letaknya harus di sini, gambarnya harus gimana gitu, itu enggak ternyata. Oh, ternyata kita juga harus belajar bagaimana ilmu ergonominya gitu ya, bagaimana psikologinya, bagaimana teknisnya, gimana ilmu komputernya, bagaimana ilmu sosialnya gitu. Jadi kita juga belajar bagaimana faktor manusianya gitu ya, human computer interaction-nya, IMK-nya, rekayasa kognisinya, jadi banyak gitu. Jadi ternyata ketika kita belajar terkait desain interaksi, kita tidak bisa terpacu sama satu bidang ilmu gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Sekali lagi saya jelaskan bahwa ketika kita membuat suatu produk, kita sedang secara tidak langsung kita sedang mempelajari kebiasaan-kebiasaan orang lain. Gitu. Jadi kalau yang kemarin saya jelaskan gitu, kenapa di sini ada psikologi gitu, kita harus tahu user kita seperti apa gitu ya, kebiasaan mereka. Oh, kalau kebiasaan orangnya seperti ini berarti orangnya seperti ini, lebih suka yang seperti ini gitu kan. Misalkan oh ini orangnya introvert gitu kan, berarti nanti kalau saya buat produk saya harus seperti ini. Oh, dia ekstrovert nih, jadi harus seperti ini. Gimana ya caranya bikin produk biar bisa digunakan oleh orang ekstrovert atau orang introvert. Nah, hal-hal yang seperti ini juga penting gitu. Nah, ergonomi gitu ya, kenyamanan gitu, kenyamanan dalam tubuh kita gitu. Contohnya kayak kalau kita mau desain suatu apa ya yang biasa kita, ya misalkan meja gitulah. Gimana sih kita mendesain suatu meja nih biar nyaman digunakan oleh badan kita gitu ya, nggak sakit badan gitu ya, nggak nunduk, nggak pegel gitu. Nah, itu ini harus kita pelajarin juga gitu. Jadi ketika kita mendesain sesuatu, kita harus tahu kebiasaan orang-orang seperti apa, kebiasaan badan manusia itu harus seperti apa gitu. Kalau misalkan kita bikin produk untuk hewan gitu, kita harus tahu hewan itu struktur tubuhnya seperti apa gitu. Kenapa? Agar produk itu tidak menyakiti gitu kan. Sama hanya dengan produk yang dibuat untuk manusia gitu. Jadi produk itu harus dibuat agar badan manusia, tubuh manusia merasa nyaman. Contohnya kalau kita ngedesain kursi, terusan ngedesain baju, ngedesain sepatu gitu ya, itu harus nyaman gitu. Makanya di sini ada ergonomi. Jadi banyak gitu. Makanya
kalau kita udah ngebahas soal desain interaksi, berarti kita harus mau harus mau membuka wawasan kita terhadap ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi kalau dulu kita suka mikir kayak, nih saya belajar beginian nanti dipakainya buat apa sih gitu. Contohnya deh kayak yang sering banget banyak nanya gitu di semester 1, semester 2 belajar matematika gitu ya. Suka pada nanya, ini belajar matematika buat apa sih gitu. Atau bahasa Indonesia gitu ya. Ini belajar bahasa Indonesia buat apa sih? Belajar PPKN buat apa sih gitu. Jadi kalau kita berpikir sempit, ya kita berpikir bahwa ilmu yang kita pelajarin itu nggak penting gitu. Tapi ternyata ketika kita akan membuat suatu produk, itu penting loh. Kita perlu tahu bahasa Indonesia, ya kita perlu tahu tata bahasa yang baik agar dipahamin orang lain banyak gitu ya. PPKN misalnya, kita perlu tahu juga budaya yang orang yang mau menggunakan itu seperti apa. Jadi sebenarnya disiplin ilmu apapun itu berguna ketika kita akan membuat suatu produk gitu, karena memang kita membuat produk bukan buat diri kita sendiri tapi buat orang lain. Dan kita tidak bisa nih membuat produk kayak saya mau buat produknya untuk orang-orang IT aja atau saya mau buat produknya untuk anak kecil aja ya nggak bisa. Kalau kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian nggak bisa milih kecuali kalian memang punya perusahaan sendiri gitu ya. Jadi bisa dipahami gitu ya bahwa sebenarnya yang namanya desain interaksi itu ya kita harus mau belajar semuanya gitu ya. Oke, selanjutnya tujuan dan manfaat dari desain interaksi. Nah, kalau kita udah ngomongin tujuan nih ya, tujuan dari desain interaksi itu apa sih? Kenapa kita bikin produk aja untuk ngedesain interaksinya tuh harus pakai research gitu ya, harus mencari datanya, harus tahu penggunanya seperti apa, kenapa gitu ya. Jadi tujuannya memang kenapa kita harus mendesain, kita harus desain belajar ada proses desain interaksinya gitu. Kenapa? Karena kita harus mengembangkan produk yang usable gitu. Jadi harus mudah digunakan, harus gampang diingat, harus mencapai tujuan suatu penggunanya juga gitu. Jadi harus nyaman juga digunakan gitu. Jadi makanya itu kita harus ada proses namanya desain interaksi gitu. Jadi produk yang kita buat harus bermanfaat buat orang. Tidak sampai situ. Harus apa? Kenapa harus nyaman? Karena produk itu akan digunakan terus-menerus. Gitu. Kita bikin produk kan pengennya dipakai dalam jangka waktu panjang gitu. Nggak pengen dong kita bikin produk udah mahal, udah waktunya lama gitu, terus dipakai cuma sekali udah gitu. Kita kan nggak pengen kayak gitu. Jadi agar penggunaannya jangka panjang gitu ya. Terus yang kedua, melibatkan pengguna dalam proses desain. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi, kalau kita ngomongin desain interaksi, kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya user experience gitu ya. Jadi pengalaman penggunanya gitu. Nah, di sini kenapa sih melibatkan pengguna dalam proses desain ini penting? Ya penting gitu karena memang produk ini akan dipakai oleh orang. Jadi kita harus tahu gitu ya. Kita harus mau melibatkan mereka, kita harus mencari user, harus mencari pengguna, harus mewawancarai gitu ya, harus mencari kebiasaan mereka, harus diberi masukan oleh mereka gitu. Jadi walaupun kadang kemauan-kemauan orang tuh banyak gitu ya. Terus kita sebagai tim desain interaksi bingung gitu bagaimana mengikuti kemauan-kemauan mereka. Tapi dengan melibatkan mereka kita lebih paham gitu, lebih paham bahwa membuat suatu produk ini perlu fitur-fitur seperti apa gitu. Jadi penting melibatkan pengguna dalam proses desain karena agar kita bisa membuat suatu produk yang bisa digunakan oleh pengguna dengan
pengguna bisa merasakan nyaman, pengguna bisa merasakan terbantu, merasakan senang gitu ya. Kita pun karena tujuan membuat produk itu kan tidak hanya oke, produk ini bisa mencapai tujuan, udah selesai. Tidak gitu, tapi kita kan pengennya pengguna tuh merasakan nyaman, senang gitu ya. Nah, itu tujuan dari desain interaksi. Nah, manfaatnya apa gitu dengan menerapkan desain interaksi? Yang pertama, mendesain produk interaktif yang sesuai kebutuhan pengguna. Jadi dengan adanya desain interaksi nih, proses desain interaksi, kita jadi mendesain produk interaktif yang sesuai kebutuhan pengguna gitu. Jadi tanpa melalui proses desain interaksi, bisa jadi hasil produk kita tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tapi dengan adanya proses desain interaksi, produk yang kita buat itu jadi sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya, kita pengen bikin produk e-commerce. Nah, tujuannya adalah membantu pengguna untuk berbelanja gitu ya, tanpa harus keluar rumah. Kalau kita hanya tertuju pada tujuan saja nih, kita fokus sama tujuan. Oke, yang penting saya bikin produk, bikin aplikasi, e-commerce, yang penting pelanggan bisa belanja, udah selesai gitu. Misalkan, tanpa kalian melakukan riset terkait proses desain interaksi. Nah, apa yang terjadi ketika aplikasi itu jadi, pasti akan ada kendala-kendala atau bugs-bugs yang banyak gitu. Jadi contohnya, kok ini menunya seperti ini sih? Loh, kok saya mau belanja, tapi udah masuk keranjang, tapi kok nggak bisa ini gitu, kok langsung bayar, saya kan mau ngecek dulu gitu, misalkan yang seperti itu gitu. Tapi dengan kita melakukan proses desain interaksi gitu ya, kita tahu nih, kita sudah melakukan research, kita sudah mencari data gitu, mengolah datanya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Akhirnya ketika produk itu jadi, produk itu akan lebih lebih mengikuti sesuai kebutuhan pengguna. Tuh. Jadi inilah manfaat dari desain interaksi. Sangat penting gitu ya. Nah, yang kedua, menawarkan banyak solusi karena tidak ada satu solusi untuk semua masalah. Jadi kita tahu gitu bahwa masalahnya beda, berarti solusinya harus beda gitu. Mungkin bisa gitu kalau masalahnya beda dengan satu solusi, oke, tapi tidak bisa kita pasangkan pada semua masalah gitu. Contohnya apa? Kayak ketika orang membuat piring sama gelas, itu kan tujuannya beda ya, untuk memecahkan masalah yang berbeda. Nggak mungkin dong di apa namanya, solusinya sama gitu kan. Oh, ini satu buat minum, satu buat makan. Oh, biar satu solusinya. Udah, kita bikin piring aja. Kan piring bisa buat minum. Iya, buat minum. Tapi beda gitu ya. Pengalaman penggunanya beda gitu. Oke, ketika buat makan masih oke piringnya. Ketika buat minum, pengguna pasti tidak akan merasa nyaman, akan merasa kesulitan gitu ya. Jadi, makanya perlu adanya desain interaksi dalam setiap produk gitu. Karena setiap produk itu perlu solusi masing-masing. Produk itu kan untuk untuk membantu manusia untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah. Ya solusinya pasti beda-beda gitu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, tidak sekedar berasumsi gitu, sebab asumsi mungkin saja salah. Jadi ketika kita membuat produk nih, kita nggak bisa menyamakan asumsi kita dengan asumsi orang lain. Misalkan contohnya gini, ketika kita membuat baju buat diri kita sendiri, kita nggak perlu nanya orang, baju yang bagus buat saya yang seperti apa ya? Oke, kalau kalian bikin baju pengen dilihat baik untuk orang, itu perlu gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen yang nyaman buat kita gitu, kita tahu nyaman kita tuh seperti apa gitu. Akhirnya tanpa melakukan riset pun kita tahu baju yang kita buat kita pas itu seperti apa. Tapi beda lagi ketika kalian pengen membuat baju untuk dijual. Kalian nggak bisa pakai asumsi-asumsi dari diri kalian sendiri. Contohnya,
Kalian bikin baju buat dijual. Ah, ini baju kayak gini bagus nih, gitu kan. Ini enak nih dipakai, ini bahannya adem nih buat saya, gitu kan. Bla 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 segala macam. Setelah dibuat, semuanya jadi, dijual, nggak laku. Kenapa? Karena itu tidak melalui proses desain interaksi. Nggak ada prosesnya gitu. Langsung aja bikin sesuai dengan yang disuka gitu. Masalahnya adalah selera kita dengan selera lain beda gitu. Makanya itu perlu adanya desain interaksi gitu agar tidak sekedar asumsi kan. Asumsi kita bisa saja salah. Yang menurut kita bagus tidak juga belum tentu buat orang lain bagus gitu. Gitu ya. Jadi kayak kita bikin baju buat orang tua kita, udah nih mama bagus nih pakai baju ini gitu kan, kita buat mama kita nggak suka gitu. Tapi beda lagi kan, kita nanya dulu, mah aku mau bikin baju buat mama, mama suka warna apa, bahannya apa, mama suka bahan yang kayak gimana, suka baju yang seperti apa gitu. Jadi kalau kita udah nanya dulu, hasilnya pun pasti akan lebih disukai oleh ibu kita gitu ya. Jadi dalam proses pembuatan produk akan lebih baik kita melakukan proses disintraksi gitu ya. Jangan menggunakan asumsi-asumsi dari kita. Nah, yang terakhir, mengatasi perbedaan kepekaan dan kemampuan tim serta pengguna gitu. Jadi dengan adanya proses desain interaksi nih kita jadi tahu gitu ya perbedaan dari pengguna, perbedaan dari kita tim pembuat itu akan ada titik solusi. Kenapa? Karena dari data-data yang dikumpulkan akhirnya setelah diolah akan menemukan solusi-solusi dari perbedaan-perbedaan itu. Jadi makanya proses desain interaksi ini penting gitu. Kalau kita tidak melakukan proses desain interaksi, terus setiap tim pembuat produk ini mempunyai masukan yang berbeda-beda gitu ya. Akhirnya yang ada dalam proses pembuatan produk itu akan terjadi konflik gitu karena tidak ada proses desain interaksi, pencarian data dan segala macam. Tapi kalau misalkan sudah melakukan research dulu nih, tim pun tidak bisa menyampaikan pendapat-pendapat yang atau memaksakan pendapat masing-masing karena ini udah ada datanya, udah diolah. Buktinya seperti ini, dari mana ini datanya gitu. Jadi memang penting gitu ya, ini manfaatnya menerapkan desain interaksi untuk menghindari konflik juga. Seperti itu ya. Jadi penting ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa memang sangat penting gitu. Oh ternyata yang namanya desain interaksi itu sangat sangat melihat atau memperhatikan pengalaman pengguna atau apa yang dirasakan pengguna gitu. Jadi memang itu yang sangat penting gitu untuk membuat suatu produk. Karena keberhasilan suatu produk adalah ketika produk itu banyak yang menggunakan dan digunakan dalam jangka waktu yang lama dan orang pengguna pun nyaman menggunakan, ya kan? Contohnya kayak Instagram gitu ya. Instagram melalui proses kan gitu ya, nggak dulu belum ada Instastory gitu, kayak misalkan bumerang kayak gitu, tapi dengan melakukan riset gitu kan pengguna yang seperti apa, pengennya yang seperti apa, akhirnya ada updatean akhirnya yang sampailah ke proses Instagram yang sekarang. Nah, yang ketiga ini karakteristik desain interaksi. Nah, yang pertama ada melibatkan pengguna. Yang kedua, identifikasi usability goals dan UX goals yang jelas. Yang ketiga, iteratif. Gitu. Nah, yang pertama ini melibatkan pengguna. Sebenarnya seberapa penting dalam proses desain interaksi ini melibatkan pengguna itu, berapa penting gitu. Kenapa sih kita harus melibatkan pengguna gitu ya? Kalau dibilang seberapa penting, saya bilang itu sangat penting. Kalau nilainya dari 1 sampai 10, saya kasih nilai 10. Gitu. Kenapa gitu? Karena yang jadi isu utama nih,
perbedaan budaya. Kita tahu gitu ya, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup di kepulauan gitu ya, pulaunya beda, jangan pulau gitu ya, kita di Jawa aja kita punya budaya yang berbeda-beda gitu, ada Jawa, ada Sunda gitu. Jadi budaya kita beda, cara hidup kita beda, cara kita memandang suatu masalah beda, cara kita mengerjakan suatu pekerjaan beda gitu. Jadi itu makanya penting melibatkan pengguna gitu ya. Terus perbedaan aksesibilitas gitu. Jadi beda ya ketika misalkan si A yang berumur 15 tahun gitu ya, di sekolah mau pergi ke sekolah dengan misalkan ada B umur 45 tahun, dia mau pergi ke taman. Nah, kebutuhannya beda. Ini kebutuhannya beda nih udah gitu kan. Yang satu mau ke sekolah, satu mau ke taman. Satu mau sekolah, satu mau jalan-jalan. Gitu. Dan cara untuk sampai ke tempat tujuannya pun beda. Gitu. Kalau ke sekolah gitu kan, karena sekolahnya jauh gitu misalkan. Jadi dia harus naik kendaraan untuk mencapai tujuan dia ke sekolah. Nah, untuk yang tadi ke taman gitu, karena tamannya dekat, cukup dengan jalan kaki. Nah, di sininya udah beda gitu ya. Sama suatu produk gitu. Jadi pengguna ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda terhadap suatu produk gitu kan. Caranya beda, cara memahami suatu hal juga beda. Kayak misalkan ada yang ketika belajar sesuatu langsung mudeng, ada yang enggak gitu ya. Ada yang belajar matematika dengan cara mengerjakan berkali-kali, ada yang dengan cara menghafalkan rumus. Ya, itu kita nggak bisa membenarkan salah satu atau menyalahkan salah satu gitu, karena itu adalah cara setiap orang gitu. Makanya di sini ketika kita membuat suatu produk, kita harus tahu gitu pengguna kita seperti apa, umurnya berapa, terus lingkungan sosialnya seperti apa gitu ya, terus bahasanya bahasa apa gitu misalkan. Nah itu penting gitu, makanya di sini melibatkan pengguna itu seberapa pentingnya, penting banget gitu, karena kita harus tahu pengguna yang menggunakan produk kita seperti apanya, tidak hanya kayak oh dia kebiasaannya A, kebiasaannya B, enggak gitu, tapi kayak umurnya berapa, terus kesukaannya apa gitu ya, banyak lah tergantung dari produk yang akan kita buat gitu ya. Nah yang kedua, identifikasi usability goals dan UX goals-nya yang jelas gitu. Jadi dengan adanya desain interaksi, usability goals-nya jelas gitu ya, kegunaan tujuan dari penggunaannya jelas gitu. Ada effective to use, efficient to use gitu ya. Jadi di sini ada efektif, di sini ada efisien gitu ya. Jadi ini hal yang berbeda gitu ya. Kalau yang mau tahu ini bedanya apa, ayo silahkan dicari gitu ya. Yang jelas ini adalah hal yang berbeda. Effective to use. Jadi produk itu harus efektif dan harus efisien. Ada safe to use, harus aman. Ya. Kalau misalkan produk itu tidak aman, pasti pengguna akan berpikir 2 kali untuk menggunakan produk itu. Ya, walaupun misalkan produk yang kita buat bisa memecahkan masalah atau mencapai tujuan dari si pengguna gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak aman, pasti pengguna akan berpikir 2 kali untuk menggunakan produk itu gitu ya. Terus harus have good utility gitu ya. Utilitasnya harus baik, harus bagus gitu. Kenapa? Karena ya sekali lagi bahwa produk itu akan digunakan oleh pengguna itu akan berinteraksi, jadi utilitasnya harus bagus, harus easy to learn, jadi harus mudah dipelajari, harus easy to remember how to use gitu ya. Jadi harus mudah digunakan, harus mudah diingat gitu. Jadi
Kalau produk itu mudah digunakan, berarti dia sudah berarti desain interaksinya bagus, gitu ya, user experience-nya bagus, gitu ya, usability goals-nya bagus, gitu. Jadi contohnya kayak aplikasi nih, kalau kita biasanya kan suka install aplikasi baru nih, misalkan ada aplikasi baru, terus kita install gitu ya, kan nggak ada orang yang ngajarin kita nih, ini nanti register dulu, sebelum register nanti kita isi profil ya, nanti isi profilnya yang seperti ini gitu, nanti isi fotonya di sini kan nggak ada gitu ya. Dengan kita menggunakan aplikasi, diharapkan pengguna ketika membuka aplikasi udah paham nih, mereka mau ngapain ketika membuka. Oh, saya harus register dulu. Registernya pakai apa? Nomor handphone kah? Email kah? Oke, setelah selesai, masukin password. Passwordnya harus seperti apa? Angka semua kah? Atau dikombinasi gitu ya? Harus dikombinasi angka kecil, angka besar, angka kecil, huruf besar, atau seperti apa? Nah, kalau diharapkan dengan tanpa harus ada manual user, harus ada yang ngajarin, pengguna bisa tahu mereka harus ngapain. Gitu. Terus easy to remember gitu ya. Jadi ketika mereka sudah tidak menggunakan, ketika mau menggunakan lagi, mereka ingat, oh kemarin pakai mau belanja harus pakai ini nih. Oh ini kalau saya mau back harus ini nih. Oh saya mau nge-save harus gini nih. Oh saya mau download ini harus begini. Jadi inilah gitu ya. Jadi usability goals-nya, tujuan dari penggunaannya harus mudah diingat. Oke. Nah, selain usability goals, ada UX goals, ya, atau user experience goals, ya. Di sini ketika kita membuat aplikasi, pasti ada sesuatu yang aspek yang diinginkan dan aspek yang dihindari, gitu ya. Apa itu aspek yang diinginkan? Jadi, ketika kita membuat produk, tujuan kita itu tidak hanya produk kita bisa memecahkan masalah dari pengguna, tidak gitu ya. Tapi kita pengen nih pengguna itu senang gitu ya, fun. Terus kita pengen aplikasi kita membantu gitu ya. Jadi kita pengen ada perasaan-perasaan yang dari pengguna yang membuat pengguna ingin terus menggunakan produk kita gitu. Apa aja? Yaitu tadi menyenangkan, terus membantu gitu ya, existing, terus reward gitu ya. Contohnya kayak kalau kayak aplikasi ini nih apa namanya, Shopee gitu ya. Kalau saya buka tuh Shopee suka ngasih reward nih, gitu ya. Reward dari apa namanya, voucher apa, walaupun kita kadang nggak pakai gitu, tapi kadang kayak kita merasa diberi penghargaan nggak sih, kayak wah seneng ya saya pakai aplikasi dapat voucher gitu. Kita pakai Gojek kan, kalau kita lihat nih yang sering pakai Gojek sama yang enggak gitu, pasti vouchernya beda nih dapatnya gitu. Jadi kita merasa dihargai gitu sama produk itu gitu, makanya pengguna akhirnya seneng makainya. Nah itulah yang harus diperhatikan gitu ya, aspek yang diinginkan dari suatu produk yang kita buat. Kita pengen pengguna merasa dihargai, merasa senang, merasa ingin terus memakai gitu ya, jadi nyaman gitu. Nah, terus apa aspek yang dihindari? Boring. Kita bikin produk, terus yang saya bilang tadi bahwa kita nggak mungkin kan bikin produk yang hanya sekali pakai gitu. Bikin produk, terus pengguna pakai sekali, udah bosen, baru sebentar gitu, baru belum ada 5 menit udah boring gitu. Udah frustasi, terus merasa bodoh ya, hal-hal yang seperti itulah ya. Jadi ada beberapa aspek yang memang harus kita perhatikan ketika kita membuat produk. Tidak hanya tujuannya, mencapai tujuan, enggak, tapi kita harus melihat experience dari penggunanya gitu ya. Nah, yang terakhir, karakter desain, dari karakteristik desain interaksi itu ada interaktif. Mengapa sih harus bersifat interaktif gitu ya?
Nah, kalau menurut Interaction Design Foundation di sini, karena akan lebih mudah dengan membuat prototipe dulu, gitu ya. Lalu mengetesnya daripada kita langsung membuat sistem dari produk itu, sistem atau produk gitu ya. Terus kita mengetes dan mencari feedback dari pengguna gitu. Jadi lebih mudah nih kita bikin prototipenya dulu, terus dites gitu. Kita cari riset dulu, kita bikin prototipenya dulu gitu. Terus baru kita tes nih apakah sudah sesuai dari pengguna, permintaan pengguna gitu kan, apa udah sesuai dengan apa yang kita mau, dari reaksi dari pengguna tuh harus seperti apa udah sesuai gitu. Kalau sudah sesuai baru nanti kita bisa mendevelop sistemnya, produknya gitu. Jadi akan lebih mudah membuat prototipe dulu baru mengetesnya daripada kita langsung membuat produknya terus kita mencari feedback dari si user gitu ya. Nah, itu 3 karakteristik desain interaksi, semoga bisa dipahami gitu ya. Jadi memang kalau kita udah ngomongin soal desain interaksi, pasti kita nggak jauh-jauh dari bahasan pengalaman pengguna. Lagi-lagi kita harus lihat pengalaman penggunanya. Apa yang dirasakan pengguna, apa yang diinginkan pengguna, gitu. Karena kita sedang melayani gitu ya. Membuat produk itu kan berarti kita sedang melayani pengguna. Mau tidak mau kita juga belajar memahami pengguna. Terus tadi jadi secara tidak langsung sebenarnya dengan kita mempelajari desain interaksi ini, kita belajar bagaimana memahami orang lain gitu. Karena memang yang tadi dijelaskan di atas bahwa kita tidak boleh berasumsi. Jadi saya hubungkan gitu ya, saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya harap dengan kita belajar IMK ini gitu ya, kita belajar bagaimana proses desain interaksi, kita juga bisa belajar bagaimana memahami orang lain tanpa berasumsi terlebih dahulu. Kita sekarang lagi nge-hype ya, apa namanya? Ya namanya kita lagi nge-hype Instagram gitu, komentar dan segala macam, kita berasumsi terhadap orang lain tanpa kita tahu gitu dasar dari permasalahan tersebut. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar proses desain interaksi ini, kita juga bisa lebih menghargai orang lain dan bersedikit berasumsi terhadap orang lain. Oke, itu sedikit intermezzo. Kita lanjut ya. Poin keempat ada dimensi desain interaksi. Oke, kalau udah ngomongin dimensi desain interaksi banyak gitu ya dimensinya. Oh, ternyata ketika kita mau membuat suatu desain interaksi yang diperhatikan banyak ya. Nggak cuman pengguna juga gitu ya. Kita udah memahami nih, oh pengguna maunya seperti ini, seperti ini. Oh, ternyata enggak gitu ya. Ada lagi dimensinya. Yang pertama itu apa? Ada kata gitu ya. Kata yang digunakan dalam interaksi desain ini harus mudah dipahami oleh pengguna gitu. Jadi kita sebagai pembuat produk harus bisa memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna gitu ya, menggunakan kata-kata yang sederhana gitu. Kenapa? Karena biar informasi yang ingin kita sampaikan dalam suatu produk ini nih bisa dipahami oleh pengguna. Jadi pengguna nggak merasa bingung, nggak merasa, ini saya harus ngapain? Oh, habis ini saya harus ngapain? Nih daftar terus habis ini ngapain? Ini bikin password tadi salah gitu. Kenapa salah gitu? Karena mungkin tidak ada penjelasannya dan segala macam gitu. Jadi kita harus bisa memilih kata, menyusun kata yang sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna. Nah, yang kedua ada representasi visual. Gitu. Jadi selain kita harus memilih kata, kita juga harus memilih itu visual yang pas dengan kata-kata yang tadi kita pilih gitu ya. Mau itu gambar, tipografi, icon gitu ya, ikon-ikon yang dibutuhkan tuh apa gitu, karena
kita harus memilih visual itu yang pas ketika berinteraksi dengan pengguna, agar pengguna paham dengan informasi yang kita tuliskan gitu ya lewat kata, apa nih visualnya yang bisa menggambarkan atau mewakili kalimat atau kata gitu. Contohnya kayak ini. Kalau kita belanja di e-commerce gitu ya, ketika kita mau belanja kan masukkan keranjang, jeger gitu ya. Terus habis itu kita mau check out, nah kita tinggal klik gambar keranjangnya. Kenapa sih kalau kita mau belanja itu, kalau kita mau bikin icon atau bikin suatu menu pencarian gitu misalkan, kenapa harus gambarnya itu kaca pembesar? Kenapa sih kalau misalkan kita mau bikin icon yang tadi yang keranjang gitu, kenapa gambarnya itu troli gitu, bukan keranjang gitu, troli gitu. Nah itu ada kaidah-kaidahnya dan kita harus paham gitu. Jadi dari kata-kata itu kita harus bisa memilih representasi visualnya. Nah, yang ketiga ada benda atau ruang gitu. Jadi kita harus paham gitu. Kita mau membuat produk ini platformnya apa? Itu misalkan kita mau bikin aplikasi, kita harus tahu kita mau bikin aplikasi untuk apa? Aplikasi smartphone kah atau web kah? Gitu. Jadi kalau kita misalkan mau bikin aplikasi web, nah kita juga harus paham gitu bahwa aplikasi web ini akan digunakan di laptop gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan user juga akan menggunakan smartphone untuk membuka aplikasi ini. Jadi harus apa? Harus responsif. Ketika dibuka di laptop, dia akan mengikuti layar laptop. Ketika dibuka di smartphone, dia akan mengikuti layar smartphone gitu. Jadi kita harus tahu platformnya gitu ya. Nah, yang keempat, waktu. Nah, waktu di sini adalah yang dimaksud adalah waktu dari berapa lamanya pengguna berinteraksi dengan produk. Nah, ini kita harus pertimbangkan nih, gitu. Jadi hal-hal yang akan kita masukkan ke produk ya, tadi kata, visual, gerakan, suara, video, apa segala macam dalam yang kita masukkan ke interaksi desain itu akan mempengaruhi berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan produk gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Tuh, kenapa? Karena dengan lamanya waktu pengguna habiskan dengan produk itu, kita bisa mengukur seberapa berhasilkah produk itu kita buat. Seberapa berhasilkah desain interaksi itu kita buat. Contohnya, kalau dalam pembuatan prototipe, makanya tadi dijelaskan bahwa pembuatan prototipe lebih bagus itu pembuatan prototipe dulu baru testing daripada kita langsung buat produk. Itu kenapa? Dengan buat kita prototipe, kita bisa testing ke pengguna. Nah, kita bukan bikin prototipe nih, terus kita lakukan testing. Kita usability testing kan, lakukan usability testing. Kita lihat nih pengguna berapa lama dia bisa berinteraksi dengan aplikasi kita. Misalkan tanpa ada manual user dari kita, misalkan manual user atau tuntunan dari kita gitu. Dia pakai, dia udah mulai buka, terus tiba-tiba dia udah yang nanya, terus ini saya ngapain nih kalau mau masuk, habis masuk, terus baru pakai udah. Nah, misalkan baru pakai udah gitu, berarti ini ada yang kurang nih dari interaksi desainnya gitu, harus ada yang diperbaiki nih gitu. Tapi kalau misalkan ketika kalian melakukan usability testing pada suatu prototipe gitu kan, usernya enjoy aja gitu, masuk, masukin user, log password, klik ini nanti masuk ke halaman selanjutnya, klik ke sini, paham sampai akhir, sampai semuanya menu dijelajahi oleh user, berarti dia sudah
interaksi desain itu sudah bagus gitu, tapi itu juga tidak bisa dihitung dari satu orang. Kita harus melakukan banyak orang, makanya kita perlu pertimbangkan berapa lama waktu yang diperlukan atau yang dihabiskan oleh pengguna dalam berinteraksi dengan produk. Nah, yang terakhir behavior atau perilaku gitu ya. Jadi bagaimana perilaku pengguna saat mengoperasikan produk gitu ya, emosinya gimana gitu, terus dia istilahnya emosinya seperti apa gitu, perilakunya seperti apa. Ini kita bisa mengukur gitu. Jadi contohnya kayak kalau kita bisa pakai Gojek nih, biasanya kita kan pasti dikasih feedback gitu ya, berapa tanggapannya gitu, feedbacknya apa. Nah itu untuk mengukur nih, perlu ada perbaikan nggak sih dari pelayanan produk kita gitu, kayak Gojek gitu ya. Oh, kok nih aplikasinya dapat ratingnya 3 terus sih gitu, apa sih yang kurang gitu. Oh, itu perlu ada evaluasi berarti gitu. Jadi makanya perilaku dari pengguna itu sangat penting gitu ya. Makanya suatu produk sekarang banyak membuat tanggapan-tanggapan dari pengguna. Oke ya, itu dulu pembahasan dari kita ya di pertemuan kedua. Silakan nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa kita sharing di WA group gitu ya. Nanti kita lanjutkan di pembahasan pekan ketiga, itu ada prinsip-prinsip, terus langkah-langkahnya, terus terkait isunya gitu. Oke, semoga bisa dipahami uraian tadi ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.